Oh, nanti aja ya sekalian ya. Mulai. Oke, sekarang kita ibadah dulu ya. Oke. Selamat pagi semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari ini semua saya percaya sukacita dan bahagia ya, kita semua pasti punya sesuatu yang unik. Yaitu microgreen yang kita buat. Halo, Katria. Connect nggak nih saya? Connect Bu, ada suaranya. Lanjut aja, lanjut. Oke deh, soalnya nggak ada gambar di HP saya. Saya ulang ya. Selamat pagi semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari ini semua saya percaya pasti sukacita dan bahagia ya. Kita semua punya sesuatu yang unik, yaitu microgreen yang kita buat pada minggu yang lalu. Saya senang sekali pada hari pertama, pagi-pagi saya lihat, wah microgreen sudah keluar tunas-tunas kecil. Tetapi ternyata sampai hari ini hasilnya tidak bagus. Tapi nggak apa-apa. Sama, semoga kita semua juga senang dan bersyukur kalau pagi ini kita semua dapat berkumpul untuk bersekutu kembali walau kita masih bersekutu lewat media online Zoom. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan semata untuk kita semua, umat yang dikasihinya. Mari sepatutnya kita mau memuji Tuhan dari pujian KJ 10. Kita nyanyikan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, kita puji Dia dengan segenap hati kita. Bu Puspita, suaranya belum di-unmute. Tadi saya nyanyi, saya unmute. Oke, mari kita bersama berdoa untuk persekutuan kita pada pagi ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang sudah kami terima sampai saat ini. Kami bisa berkumpul untuk bersekutu bersama walau hanya lewat sarana media online. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga di mana Tuhan sudah menghantarkan Pendeta Rinto Tampu Bolon untuk memberkati kami
lewat firman yang sebentar kami akan terima. Tuhan, berkati Pendeta Rinto Tampu Bolon dalam membimbing atau mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Dan ampuni juga jika kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ataupun sesama kami, baik yang kami sadari ataupun tidak. Supaya semua itu tidak menghalangi berkat yang kami terima lewat pemberitaan firman maupun puji-pujian. Kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang hari ini mungkin berhalangan untuk ikut di dalam persekutuan ini, atau mungkin berhalangan ataupun sakit, maupun dalam masa pemulihan. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka juga. Tuhan, berkati persekutuan kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami mau serahkan jam persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini tema persekutuan kita menarik ya, yaitu jangan terlalu kepo. Jangan terlalu kepo. Ini sesuatu yang sangat menggelitik ya untuk kita-kita ya. Di mana kita sebagai lansia mungkin ya kita suka ingin tahu atau apapun juga itu, seperti ada di dalam Alkitab kita di mana Tuhan Yesus tuh menegur muridnya yang sangat dikasihinya juga, yaitu Petrus. Dia mengatakan jangan terlalu kepo dengan urusan murid yang lainnya. Mungkin kita juga lansia memiliki sikap lebih, supaya kita juga lansia menyadari untuk memiliki sikap lebih fokus kepada iman kita daripada sekedar hanya mencampuri urusan iman orang lain tanpa berbuat apa-apa. Ya. Makanya coba kita bersabar. Maksudnya jangan terlalu kepo. Ternyata kepo ada juga yang sedikit mungkin ya, sedang berlebihan kali ya. Penasaran kan? Nah, bersabar sebentar. Pendeta Rinto Tampu Bolon akan mengajarkan kita lewat firman-Nya. Sekarang lebih baik kita mau dengar suara Tuhan Yesus lewat satu pujian. Tuhan memanggilmu. Ya. Tuhan memanggilmu. Hai, dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan janganlah kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Karena tiap karya akan diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya dari kita. Walaupun tak besar, talenta kita, beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita saat ini berikan suara kita. Kita mau sambut panggilan Tuhan lewat satu pujian dari NKB 126. Tuhan memanggilmu. Yang terbaik
Puspita belum di-unmute. Oh, belum unmute lagi. Tuhan memanggil kita. Kita telah dengar suara Tuhan, kita datang saat ini untuk bersekutu. Dan saatnya kita juga akan masuk untuk mendengarkan firman. Kita akan bersama belajar fokus pada iman kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan lewat nyanyian ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan dari NKB 119, yaitu nyanyikan lagi bagiku. Ya, kita naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan. NKB 119. Saya persilakan untuk Pendeta Rinto Tampu Bolon untuk membawakan firman-Nya pada pagi ini. Terima kasih Bu Puspita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Tadi sudah lihat microgreen-nya keren-keren ya. Nanti tinggal dimasak, bikin sayur, bikin lalap. Ya, kita mau juga sama-sama sore ini ngobrol-ngobrol ya, belajar firman dengan tema tadi jangan terlalu kepo. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh kumpul kembali untuk bersuka cita di dalam rahmat Tuhan melalui pujian dan persekutuan dan firman. Biarlah Roh Kudus tolong kami semua supaya sukacita kami juga ditambahkan dengan hikmat dari firman-Mu.
sehingga firman-Mu itu boleh memperkuat persekutuan kami, memperkuat kehidupan kami dalam proses pertumbuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, tema kita tadi Bu Puspita sudah kasih tahu ya buat kita, jangan terlalu kepo. Nah, tadi juga Bu Puspita sudah sempat bunyikan ya nas kita atau bacaan Alkitab kita itu diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 23. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan nih. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, tema kita tadi lagi jangan terlalu kepo. Ini saya enggak tahu ya, oma opa nih, bapak ibu nih sudah sering ya dengar kata kepo kali ya. Biasanya nih anak-anak remaja nih, anak-anak pemuda suka bilang, jangan kepo, udah kepo gitu, atau anak kecil gitu ya kepo. Nah, orang bilang nih kepo dari mana sih nih, kok bisa muncul? Saya baca katanya kepo itu udah masuk di KBBI, kata dia gitu ya. Nah, kepo ini dari mana nih, banyak ceritanya nih kata kepo nih. Tapi ada sumber yang bilang kata kepo itu lebih dekat dengan apa? Dengan bahasa Mandarin, katanya Singlish ya, Singapura katanya, kepola katanya gitu. Jadi jangan kepola gitu ya, jadi lama-lama kepola gitu ya, jadi kepo gitu kalau di Indonesia. Ada yang bilang juga, bilangnya kepo itu dari kata popo, opa apa gitu katanya, kakek nenek katanya gitu. Jadi banyak ceritanya nih kepo ini dari mana asalnya. Tapi biasanya dia diartikannya itu sederhananya, kepo itu keinginan apa ya, selalu orang yang seorang yang selalu pengen ikut campur masalah orang lain gitu ya. Dia punya rasa penasaran tinggi ya, gede, pengen tahu segala hal berkait dengan urusan-urusan orang lain. Nah, itu biasanya diberikan pengertian kepo, itu kata kepo itu ya. Jadi pengen tahu ini orang ngapain sih, ini ada apa sih begitu ya. Nah, itu kepo tuh dibilang begitu. Sebenarnya kepo ini gimana gitu ya, baik kurang baiknya tuh di mana gitu kepo ini gitu ya. Saya ambil contoh gini, ada sebuah cerita lah misalnya ya, ada sebuah cerita itu perlombaan memasak, sebuah RT gitu ya. Jadi ibu-ibu ditaruh di ruangan, lalu mereka udah siap dengan kompornya ya, kompor portable, siap dengan bahan-bahannya, lalu kemudian diberi arahan oleh si panitia. Makanan pemenang adalah makanan yang terunik dan enak, unik dan enak begitu. Waktu diberikan hanya 15 menit. Jadi mereka semua siap-siap,
Lalu dibunyikan. Hitung. 1, 2, 3. Net, mulai. Nah, semua orang mulai sibuk membuat makanan gitu ya. Membuat sibuk. Ada seorang ibu, dia berpikir, saya harus menang nih. Gimana caranya bikin makanan unik? Wah, berarti unik itu berarti yang lain nggak bikin. Yang lain nggak buat, begitu. Nah, kalau begitu saya harus tahu dong, yang dibuat orang lain itu apa, begitu kan. Nah, jadi si ibu ini lihat ke sana, ke kanan. Wah, dia bikin ini nih, nasi goreng. Dia lagi ke sono, dia bikin ini, dia lagi ke kiri. Jadi dia terus melihat urusan orang lain. Sampai kemudian ketika dia dapat, saya udah dapat nih, yang belum dibuat oleh ibu-ibu di ruangan ini. Lalu kemudian dia udah tahu, dia siap untuk membuat. Pas dia udah mau bikin, bunyi, tet. Ternyata waktunya sudah habis 15 menit. Dan dia tidak bikin apa-apa. Nah, itu kepo yang merugikan diri sendiri. Saking sibuknya ngurusin orang lain buat apa, sampai dia lupa harus melakukan apa. Nah, ini yang terlalu nih ya. Kalau kata lagu terlalu, dia bilang gitu, kan? Ini terlalu nih. Nah, itu kepo itu begitu ya, yang merugikan. Saking sibuknya ngurusin urusan orang lain sampai dia lupa untuk melakukan sesuatu dalam hidup dia. Dan akhirnya waktu dia habis dan dia sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, di Alkitab yang tadi kita ceritakan, Tuhan Yesus tuh mengingatkan siapa? Bukan hanya ngingetin Petrus sebetulnya, ngingetin kita semuanya. Ambil contoh nih, kan di situ dibilang, lihat tuh tadi, ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, ya. Jadi Yesus berpaling. Yesus berpaling nih dalam kondisi apa nih? Yesus berpaling, Petrus berpaling dalam kondisi apa? Gitu. Sedang kenapa dia tiba-tiba berpaling? Nah, rupanya itu terkait juga dengan ayat sebelumnya. Perikop sebelumnya itu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, kamu tuh punya tugas gembalakan domba-dombaku, mau nggak? Gitu. Kan sampai 3 kali itu, gembalakan dombaku. Petrus juga nyangkanya 3 kali, diingetin lagi 3 kali gitu ya. Nah, Petrus itu dikasih tujuan oleh Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dia udah gembalakan domba-domba karena aku mengasihi engkau gitu ya. Tapi kemudian sebelum dia memulai tujuannya, sebelum dia memulai panggilannya, tugasnya, terus dia ngelirik nih. Nah, loh, gue disuruh, ibaratnya gini orang Betawi lah, gue disuruh ngegembalain domba. Lah itu apa? Dia tuh begitu kan. Jadi Petrus berpaling itu untuk melihat memesnya. Lah itu orang yang dekat Yesus ngapain dia? Nah, ini sikap seperti. Jadi dia pengen tahu kenapa, apakah cuma saya yang dapat tugas beginian? Lah terus orang-orang itu ngapain tuh? Temennya yang muridnya Tuhan Yesus tuh ngapain yang satu lagi? Dia pengen tahu. Terus kamu kasih tugas apa Tuhan Yesus sama dia? Kamu kasih tujuan apa sama dia? Kamu kasih tindakan apa yang harus dia lakukan? Kamu kasih arahan apa sama dia? Petrus tuh mau tahu. Jadi karena itu dia bilang, dia tanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Nah, ini rupanya cara seperti ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang tuh di ayat 22. Ya, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, ada bagianmu, ada urusan yang kau harus lakukan, dan fokuslah pada urusanmu. Fokuslah pada urusanmu itu, daripada engkau sibuk untuk mengurus bagian yang bukan bagianmu. Apalagi bagian yang kau mau urusi adalah bagianku, bagian Allah itu ya, bagian Tuhan Yesus.
Itu adalah bagianku. Aku yang mengendaki dia akan apa, dia bagaimana, itu bagianku. Tapi bagianmu adalah belajar untuk apa? Mengikuti aku, dia bilang. Nah, jadi Ibu Bapak, ketika itu disampaikan, ini lagi nih yang kepo-kepo nih, misalnya. Udah dia ditegur, dia dikatakan begitu, lalu kemudian ayat 23, tersebar kabar. Nah, kabarnya kabar hoak lagi, ya kan? Kan di situ dibilang nih hoak nih sebenarnya nih. Tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Jadi nyebarnya beda, yang disampaikan beda. Pada Tuhan bilang, udah kamu ikut aku, urusanmu adalah mengikut aku. Kehendakku itu adalah urusanku, ya. Kau tidak perlu sampai tahu apa kehendakku, apa yang akan kulakukan. Tapi kau adalah ikut aku dan kemudian kau bisa lihat di situ apa kehendakku. Nah, tapi berita yang sampai adalah bukan tentang itu gitu kan. Ini hoaxnya lagi nih. Yang sampai adalah yang tersebar adalah bahwa orang itu tidak akan mati. Padahal Tuhan Yesus bukan bilang begitu. Nah, dari cerita ini kita belajar apa sih? Kita belajar sebetulnya di situ dari perkataan Tuhan Yesus itu. Terkadang kita bisa menjadi seperti Petrus dalam hidup ini. Padahal Tuhan sudah sampaikan bahwa bagian kita adalah ikut belajar untuk fokus hidup, menjalani hidup ini dalam pimpinan Tuhan, dalam maksud Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam penugasan Tuhan Yesus. Ya, itu sama seperti ketika kita tidak fokus, ketika kita kepo, sibuk memikirkan bukan bagian kita jadi seperti ibu-ibu yang dalam lomba masak itu. Saking dia sibuknya untuk memikirkan apa yang dibuat oleh orang lain, dia lupa untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya itu menjadi bagian penting dalam hidup dia. Sehingga ketika waktunya habis, dia tidak melakukan sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. Nah, ini penting sekali. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan pada kita dalam tema kali ini. Bahwa dalam hidup ini, bagaimana sih di tengah-tengah perjalanan kita dalam usia yang terus melangkah, maju ke depan, bertambah ya dalam angka. Apa sih yang kita harus lakukan dengan batas waktu yang masih ada yang Tuhan berikan pada kita? Apa yang harus kita perbuat begitu? Jadi firman hari ini mau ingatkan kita, banyak perkara di dunia ini, banyak peristiwa, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita tidak fokus untuk ikut Tuhan. Kenapa? Salah satu sumbernya adalah karena kita kepo, dia bilang. Kepo untuk apa? Ingin tahu semua persoalan dunia. Nah, ini juga nih ya. Ingin tahu semua persoalan orang lain. Ya kan? Ini juga. Hilang lagi. Rinto ke mute suaranya Pak Rinto. Suaranya ke mute. Oh, kepencet. Udah lama kepencet atau baru? Baru. Baru ya? Oh, oke. Jadi saya yang lagi. Jadi sekali lagi, kita itu Kita salah juga coba. Kita itu ada di dalam dunia ini. Dunia ini banyak hal sekali yang berusaha untuk membuat kita itu tidak fokus untuk ikut Tuhan. Nah, ditambah lagi dalam diri kita, seringkali kita pengen tahu semua hal di dunia ini. Kita pengen tahu semua perkara yang ada di dunia ini. Kita pengen tahu semua persoalan yang ada di dunia ini. Kita pengen tahu semua persoalan tetangga kita. Kita pengen tahu semua persoalan teman-teman kita. Bukan salah kalau kita tahu, ya. Kalau kita tahu dan mendoakan, ya, itu tuh suatu yang baik. Tapi kalau kita pengen tahu lalu kemudian melakukan yang dilakukan berikutnya, beritanya berubah, ya, beritanya nggak benar, lalu kita akan sibuk untuk apa? Untuk mencari berita, lalu nyebarin berita. Mencari berita, nyebarin berita. Dan ini menghabiskan waktu yang Tuhan beri untuk kita.
menghabiskan waktu. Karena cara untuk kita bisa kehilangan waktu dalam hidup ini untuk fokus ikut Tuhan adalah ketika tadi kita tertarik, ya kita terpancing untuk ingin mengetahui semua hal dalam dunia ini. Bahkan sampai seperti Petrus juga ingin mengetahui apa sih kehendakmu Tuhan? Apa sih kehendakmu Tuhan? Apa sih kehendakmu Tuhan? Kita sibuk cari terus mau kehendak Tuhan tuh kayak gimana. Sama seperti Petrus. Dia dekati Tuhan Yesus, dia cuma mau tahu apa maumu Tuhan, apa maumu Tuhan. Jika itu terus terjadi bertanya apa maumu Tuhan, apa maumu Tuhan, maka Petrus kehilangan waktu untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan padanya. Jika Petrus terlalu sibuk untuk tanya apa maumu Tuhan, apa maumu Tuhan, maka Petrus kehilangan waktu untuk ikut Tuhan. Ketika Petrus sibuk bertanya apa maumu Tuhan, apa kehendakmu Tuhan, maka Petrus kehilangan firman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Gitu juga dengan kita, Oma Opa, Bapak Ibu. Jika kita juga sibuk untuk selalu cari tahu, Tuhan kamu mau apa? Tuhan kamu mau apa? Tuhan kamu mau apa bagi anak-anakku? Tuhan kamu mau apa bagi menantuku? Tuhan kamu mau apa bagi cucu-cucuku? Tuhan kamu mau bagi apa bagi orang-orang ini? Itu pertanyaan Petrus. Tuhan kamu mau apa bagi orang-orang itu? Sama Tuhan pun kita bisa kepo sekali. Dan ketika kita kepo terus sama Tuhan, Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Urusanmu itu adalah fokus ikut aku. Karena kalau kau ikut aku, kau akan belajar untuk apa? Mendengar suaraku. Mendengar firman. Ketika kau ikut aku, kau akan belajar melihat perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan cinta kasih yang kulakukan. Ketika kau ikut aku, maka kau pun akan mengerti apa kehendakku. Jadi, Om Opa, kepo di sini bukan hanya kepo pada orang lain saja. Ya, kepo di sini artinya yang kita belajar bukan hanya kepo tentang urusan hidup orang lain. Tapi kepo di sini juga bisa bermakna juga kita kepo pada kehendak Tuhan. Dan karena itu hari ini kita diajar, diingatkan, kita belajar fokus, ya fokus. Fokus untuk apa? Mengikut Tuhan. Kita tidak habiskan waktu hidup kita hanya untuk bertanya terus, Tuhan kamu mau apa? Tuhan kamu mau apa? Ketika sakit, kita berkata, Tuhan kamu mau apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Maka itu akan menghabiskan waktu perjalanan kita bersama dengan Dia. Menghabiskan waktu kita untuk mengenal Dia. Menghabiskan waktu kita untuk mendengar firman-Nya. Menghabiskan waktu kita untuk bersekutu dengan. Dan biarlah firman hari ini mendukung kita semua bahwa seperti kata Yesus, ingat bahwa kehendaknya itu urusannya, tapi bagian kita adalah mengikutinya. Fokus pada pertumbuhan iman kita, fokus pada pengenalan kita akan Tuhan Yesus, karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita bertumbuh, maka pasti kita juga akan mengenal kedamaian yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Jadi, selamat pada Bapak Ibu, Oma semua, untuk saling mengurusi bagian kita masing-masing dalam pertumbuhan iman kita. Ya, selamat juga untuk kita bisa, kalaupun ada urusan orang lain yang diberitakan pada kita, kita ingat, kita tidak menyebarkannya seperti cerita yang di akhir, di ayat terakhir, menjadi berita yang tidak benar, berita yang menyimpang, berita yang salah, tapi bawalah semua itu di dalam doa. Karena di tengah kita ini banyak sekali orang yang, apalagi dengan media sosial sekarang, banyak sekali orang mencari kepo berita-berita yang bisa disimpangkan. Tapi dari kita fokus, kabar yang kita keluarkan adalah kabar tentang Kristus, tentang hal yang baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Pak, boleh masuk ke dalam doa syafaat, Pak?
Ya, kita doa ya. Ada yang ulang tahun juga nih ya. Baik, kita doa ya Bapak Ibu, mari. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, dalam hidup kami, tidak jarang kami melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika kami berelasi denganmu, kami sibuk bertanya apa kehendak-Mu. Ketika dalam kehidupan ini kami selalu mendesak Engkau menyatakan kehendak-Mu, sampai kami lupa bahwa tugas kami adalah membangun sebuah relasi yang intim denganmu. Panggilan kami adalah mendengar firman-Mu dan melakukan jalan yang Kau tunjukkan pada kami untuk lakukan dan jalani, mengikut Engkau. Tuhan, kadang juga di dalam kehidupan sehari-hari, dengan sesama kami, dengan orang lain, kami juga bersikap, bertindak yang sama. Relasi yang kami bangun adalah relasi untuk mendapatkan berita dan untuk menyebarkan berita. Kami ingin tahu berita-berita apa yang ada, yang terjadi dalam hidup saudara-saudara kami, teman-teman kami. Dan ketika kami tahu, dapat bukan untuk kami doakan dalam doa pribadi kami, tetapi kami justru sebarkan dengan penyimpangan-penyimpangan kabar. Bapa Surgawi, tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa memiliki sikap yang fokus, yang lurus, yang tulus, dan yang murni. Tuhan tolong kami. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, yang ulta di bulan April, untuk Bu Lili, Ibu Liana, Ibu Lydia Aritandi, Ibu Susi, Ermawati, Ibu Liai, Ibu Katarina Bustam, Bu Siska, Bu Sisolowati, Bu Moli, Bu Yanti Yasin. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Terima kasih, rasa syukur kami rasakan bersama-sama atas anugerah Tuhan dalam hidup mereka hari demi hari, waktu demi waktu. Biarlah mereka setia untuk mengikuti Tuhan, mereka fokus pada bagaimana mereka membangun relasi dengan Kristus, membangun kehidupan yang fokus pada pertumbuhannya dalam mengikuti-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka untuk jadi berkat. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Weli, Ibu Liliana Teja, Ibu Chung Yit Kyun, Ibu Listiani Sudipyo, Ibu Erna, Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsi, Ibu Yanti Wijaya. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat kami yang sakit ini, karena di tengah-tengah sakit pun kami sering kali tidak fokus untuk boleh hidup tetap setia di dalam pengharapan, setia di dalam cinta kasih Tuhan. Dan karena itu Bapak Surgawi, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami ini, Roh Kudus tolong hati mereka, damai sejahtera Tuhan lingkupi mereka, dan mereka juga mendapatkan sebuah pertolongan dalam anugerah Tuhan yang memberkati upaya-upaya medis yang dilakukan, memberkati upaya-upaya cinta kasih keluarga yang ada di sekitar mereka, dan memberkati upaya-upaya manusiawi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan tolong, pemulihan ada di dalam kasih anugerah-Mu semata. Dan kami berdoa untuk kegiatan persekutuan doa Prapentakosta tanggal 14 sampai 22 Mei. Biarlah melalui persekutuan doa tersebut kami semakin jemaat-Mu di GKI Gading Indah, mereka semakin mengenal perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan, dan kemudian mereka mengikuti kasih sayang Tuhan dan panggilan Tuhan yang dinyatakan pada semua umat percaya. Tuhan berkati semua kegiatan itu, mendatangkan sukacita dan menguatkan panggilan beriman kami semua. Kami berdoa untuk gereja dan khususnya lansia dan anak dalam masa pandemi ini. Bapak Surgawi, dalam situasi seperti ini, terkadang kami juga tergoda untuk kepo, untuk mencari tahu apa maksud Tuhan, apa kehendak-Mu. Dan seringkali kami habis waktu untuk
hal-hal seperti itu dan lupa untuk membangun kehidupan doa kami untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Dan karena itu di masa pandemi ini biarlah gereja tetap setia untuk melakukan perutusannya, mengikuti Tuhan di dalam jalan yang telah ditunjukkan pada gereja, dan juga para lansia dan anak-anak juga dikuatkan, diteguhkan dalam masa pandemi untuk tetap melangkah. Kami percaya setiap langkah kaki yang dilakukan dalam kehidupan mendapatkan kekuatan dan penopang dari Kristus. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Klinik Geria Kasih. Terima kasih Tuhan kalau Klinik Geria Kasih juga menjadi bagian dalam sebuah gerakan dunia dan gerakan negeri ini untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Tuhan berkati semua, Tuhan tolong sehingga melalui vaksinasi ini Tuhan negeri ini menjadi pulih kembali dan kami boleh terus semakin hari semakin bertambah di dalam sukacita karena pemulihan yang terjadi. Tuhan memberkati semua alat perlengkapan proses ini. Kami berdoa untuk pemerintah agar mereka juga dapat mendistribusikan vaksin dengan merata dan bertanggung jawab. Kami doakan Tuhan juga dengan hikmat-Mu mereka menata, mengatur dalam distribusi ini. Namun juga kami doakan masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia boleh fokus untuk boleh ikut ambil bagian dalam proses pemulihan bangsa dan negara ini. Terutama sekali saat ini Tuhan, ketika masa libur akan tiba dan banyak orang yang bergerak untuk berjumpa, berkumpul, dan lain sebagainya. Kami mohonkan hikmat-Mu Tuhan untuk kami masyarakat ini, bahwa COVID ini bukan sesuatu yang main-main, dan kami boleh sama-sama bisa kuasai diri kami untuk bisa fokus di dalam proses pemulihan bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus berkati kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puspitanya macet. Puspita. Puspita. Di mute, Bu. Masih di mute. Masih di mute. Sorry. Ini HP-nya nggak udah kesentuh sedikit. Begitu kesentuh, dia menghilang. Terima kasih untuk Pendeta Rinto yang sudah memberkati kita pada pagi ini lewat firman-Nya, lewat doa syafaatnya. Nah, Tuhan memberkati pelayanannya Pak dan keluarga Bapak. Nah, sekarang kita akan memberi persembahan dan rasa syukur kita pada pagi ini. Dan saya akan membacakan satu nas untuk persembahan kita pada pagi ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita dapat diberikan dengan 3 cara. Kak Tria ada screenshot-nya untuk tata cara persembahan? Yang ini nggak ada, Bu. Diomongin aja, Bu. Diomongin ya. Yang pertama yaitu bisa kita kumpulkan di dalam amplop, dan nanti pada saatnya kita punya kesempatan untuk ke gereja bisa kita bawa, atau nanti pada saat kita bisa bersekutu kembali di dalam gereja. Atau bisa juga minta tolong dengan pengurus, bisa dijemput persembahan kita untuk yang lansia, ya Kak Tria ya. Kedua, bisa melalui transfer ke rekening BCA. Wah, saya nggak hafal nih nomor rekeningnya. Terus
Yang ketiga, ada cara dengan screen QRIS, kode barcode QRIS. Ya, kita bisa pilih dengan 3 cara itu, mana yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi ini. Ya, Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat, anugerah, dan berkat yang berlimpah untuk kami sampai saat ini. Kami berkat lewat firman, lewat pujian, dan lewat renungan, serta doa dari Pendeta Rinto Tampu Bolon. Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami, kiranya Tuhan boleh menerimanya dengan senang hati. Walaupun kami tahu Tuhan, persembahan kami ini tidak sebanding dengan kasih, berkat, dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga mohon Tuhan mampukan diri kami untuk belajar tidak menjadi kepo seperti firman kami pada pagi ini. Tapi kami boleh fokus mempersembahkan kehidupan kami, mungkin melalui peran kami dan tugas kami di dalam kehidupan keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, maupun di dalam persekutuan kami yang walaupun hanya lewat media online. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Halo Katria, ini di screen saya blur semuanya. Ya, nggak apa-apa Ibu, di kami kelihatan kok wajahnya Ibu. Nggak apa-apa, lanjut. Oh, oke, kalau gitu. Saya lanjut ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau akhiri persekutuan kita pada pagi ini. Kita mau belajar fokus terus-menerus di dalam pertumbuhan kita, iman kita, walaupun kita telah lansia. Jadi kita harus memulainya dari diri sendiri dan tidak kepoan dengan urusan orang lain. Percayalah, Tuhan akan menolong dan mengubahnya menjadi lebih baik kalau kita mau fokus kepadanya. Dan kita akan menjadi berkat juga di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di persekutuan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti pujian dari Angklung Soli Deo Gloria. Mari kita mulai dari diriku sendiri. Maaf Bu Puspita, nggak pakai angklung SDG karena nggak ada teksnya ya. Aku ganti. Oh, nggak ada Oke, teksnya aku ya. ganti yang lain ya. Tapi lagunya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kita dengarkan kata-kata syairnya. Kita bisa belajar dari sana juga. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Ku
menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saat ini kita akan menerima doa berkat dan doa penutup dari Pendeta Rinto Tampu Bolon. Silakan Pak. Mari kita doa tutup ya, nanti kita terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kami percaya bahwa setiap orang boleh akan belajar, bertumbuh, untuk fokus di dalam Kristus dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan, terima kasih untuk segala doa yang boleh kami sama-sama bersama berdoa untuk juga segala kebaikan atas kesehatan waktu dan juga waktu yang Tuhan beri untuk kami, sehingga kami bisa mengakhiri persekutuan ini di dalam rahmat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami dengan rahmat yang daripada-Mu. Saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang dari Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai hidupmu hari demi hari, memberikan kekuatan padamu, memberikan sukacita dan kegirangan hati di dalam menjalani hidupmu. Amin. Terima Kasih. Terima kasih. Surga puji, terima kasih. kasih Pak Rinto atas pelayanannya, Terima Bapak dan keluarga serta pelayanannya. Pak Rinto mungkin mau ada kegiatan lagi, kami nggak apa-apa kalau mau pamit duluan. gitu. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya ya. Mohon pamit nih. Ya. Foto dulu ya Pak. Sebentar aja foto. Benar-benar. Ya kita foto dulu sama Pak Rinto. Baik, dinyalakan semua Bapak Ibu videonya. Kita berfoto dengan Pendeta Rinto. Mohon maaf ya, Oma Opa, Pendeta Rinto soalnya ada kegiatan lagi, jadi nggak apa-apa ya, beliau duluan kita dengan kita. Yuk dibuka lagi, masih ada nih. Bu Erni belum. Bu Suryawati belum. Oke, saya dari halaman 1 yang ada. Soalnya foto. Oke, sip. Halaman 1 tadi yang ada Oma Ivon, halaman 2 tetap tersenyum ya. Siapa tahu halaman 2 ini masih tertutup semua nih. Ada Bu Grace, ada Bu Sumiati, kenapa tertutup semua? Videonya belum pada dinyalain. Udah. Oke, sebentar. Yang halaman kedua, oke. Halaman ketiga. Wow, luar biasa. Oke, sudah semua Oma Opa, tapi jangan pergi dulu ya.
nanti ada pengumuman pemenang lomba loh. Oh iya, mau lomba. Selamat menang. Dadah semuanya. Dadah. Oke, Pendeta Rinto, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pinto, Tuhan Yesus memberkati.